Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Shadaqallahu adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada pagi hari ini untuk kita mengisi waktu yang luang, waktu yang kebetulan Ustadz Ramadan tidak ada. Mari kita isi dengan rasa kesyukuran kita untuk selalu ada dalam majelis ilmu. Karena dalam majelis ilmu itu akan memberikan sebuah teguran kepada kita semuanya, memberikan kefahaman kepada kita semuanya, menunjukkan terhadap jalan mana yang mesti harus kita jalani dalam kehidupan ini. Mungkin ada yang di antara kita belum memahami tentang konsep kehidupan ini. Yang pertama, mungkin kita masih terlengah dengan situasi kondisi yang ada sehingga kita tidak lurus kembali terhadap tuntunan yang telah diberikan oleh Allah. Mungkin kita lalai, mungkin kita lupa, mungkin kita belum bisa menjalankan. Maka hal yang seperti ini mengingatkan kepada kita semuanya supaya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam perjalanan ini kita tidak lepas dari pengabdian kita kepada Allah taala yang telah memberikan kehidupan kepada kita sekarang ini. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Khatamil Anbiya wal Mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang selalu istiqamah dan orang-orang yang selalu berjuang di dalam dinul Islam yang hak ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk tema pada pagi hari ini temanya aktual. Nah, aktual gimana? Artinya berita kemenangan. Sekarang kan rame-rame kemenangan ya. Bahwa itu kemenangan di sopo kan gitu ya. Saya mungkin akan mengetuk ya pikiran dan hatinya kita semuanya bahwa kemenangan yang didambakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain kecuali hanya kemenangan Islam. Saya ulang lagi, temanya adalah kemenangan Islam. Mungkin dari ini ada orang yang bertanya, kemenangan Islam itu kayak bagaimana tuh? Kayak gitu ya. Terus gimana caranya? Terus kapan waktunya itu kita akan menang? Kan gitu ya. Tapi yang jelas begini Bapak, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa kita tanpa adanya landasan iman. Ya, tapi saya beritahukan bahwa orang kafir itu mengetahui
Ya, mengetahui bahwa akhir zaman itu kemenangan ada di Islam. Sehingga mereka tidak bisa menolaknya. Artinya dia menyadari bahwa tidak bisa menolaknya. Tetapi mereka berusaha untuk menghambat, ya, dengan daya upaya yang mereka lakukan. Mereka menghambat kaitannya dengan kemenangan Islam ini. Ternyata ini pun, ya, walaupun mereka menghambat, ternyata Allah mengatakan gimana di dalam Al-Quran, wa makaru maka Allah. Walaupun mereka membuat makar, tapi makar Allah itu lebih baik, lebih jitu. Ini. Oleh karena itu kita yakin, ya, ternyata semua yang dibuat oleh mereka, walaupun mungkin kalau dalam sebuah riwayat itu kondisi umat ini digambarkan sebagaimana buih di lautan, kan itu ya, kelihatan banyak bertumpuk-tumpuk, artinya kelihatan seperti menggunung tetapi tidak punya kekuatan, yang pada akhirnya digambarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kalian seperti makanan yang dikerumuni oleh siapa? Manusia-manusia di sekitarnya. Untuk apa? Diperebutkan. Itu pemilu itu jenengan diperebutkan, ya. Itu situasi itu pasti kemudian terjadi. Hanya saja persoalannya bagi kita, ya, kita itu dalam persoalan ini kita di mana? Yang mengetahui adalah panjenengan semuanya. Karena di dalam Islam itu Rasulullah mengatakan innama a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasul fa hijratuhu ilallah wa rasul. Wa man kana lidunya au imra'atin fankihuha, maka katanya Rasulullah SAW, mahajara ilahi, ya, maka mereka akan mendapatkan apa yang diniatkan. Nah, oleh karena itu yang mengetahui di antara kita semuanya dan diri kita, masing-masing niatan kita itu, ya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, dalam forum kali ini, saya akan bawakan kaitannya dengan kemenangan itu tiada lain kecuali kemenangan Islam. Jadi panjenengan sekarang ini dukung sini situ, ya. Saya sampaikan panjenengan bukan untuk kemudian kemenangan Islam. Ekstrim amat Pak Ghazali. Ya. Dan itu sesungguhnya akan kemudian akan menuju kepada apa yang nantinya menjadikan kristalnya sunatullah, yaitu makarullah, ya. Kalau bahasanya lagi, kalau kita ini kan di dalam sebuah riwayat hadis nyatakan, kalau kita ingin mengetahui iman akhir zaman, lihatlah di dataran Syam. Mereka berjuang hanya untuk Allah. Dia mati untuk Allah. Ya. Nah, dengan fenomena yang seperti itu, maka juga kita harus berkaca, nun jauh di sana dengan di sini. Kemudian mungkin ada yang bertanya begini, kan berbeda Pak Ghazali suasananya. Iya berbeda, tetapi tatkala kalau kemudian kita juga tidak memperhatikan itu, maka kita pun akan ikut sekitaran. Saya ulangi lagi. Kalau kita kemudian tidak mengikuti apa yang menjadikan petunjuknya Rasulullah SAW ini, maka kita akan ikut situasi kondisi sekitaran. Ya. Nah ini tergantung pada diri kita masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemenangan Islam itu telah dinaskan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Persoalannya yang menjadikan pertanyaan, kita di mana kita? Ya. Kalau itu sudah dinaskan oleh Al-Qur'an ataupun sunnahnya Rasulullah SAW, persoalan yang dipertanyakan adalah kita di pihak mana dulu? Ya, Allah dan Rasulnya atau tidak?
Kenapa Allah melalui lisannya Rasulullah SAW, kalau kita ingin kemudian mengetahui iman orang akhir zaman, di dataran Sam. Dataran Sam itu mana? Ya Palestina, Yordan, kemudian Suriah, kemudian Lebanon, ya. Ini apa? Ini merupakan dataran Syam. Yang sekarang kemudian berkecamuk, maka sekarang inilah yang kemudian apa? Juga menjadikan perhatian bagi kita, pelajaran bagi kita semuanya. Ya, kok jauh-jauh Pak Ghazali? Nah, itu berita yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, oleh karena itu mari kita fokuskan untuk kemudian di dalam persoalan peradaban Islam. Saya tadi mukadimah sengaja membacakan Al-Quran, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Di dalam ayat ini Bapak Ibu tersirat, ya, yang mana tersiratnya ini kita ketahui bahwa Allah telah memastikan, Allah telah mengutus Rasulullah SAW, dan apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang dibawa oleh Rasul? Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW, perilaku Rasul, diamnya Rasul, perkataan Rasul, ya, apa yang menjadikan perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka apa itu hadisnya Rasulullah SAW, ya. Nah, inilah yang kemudian apa yang menjadikan timbangan bagi kita semuanya. Dan Rasulullah SAW dinyatakan dalam Al-Quran, di dalam ayat itu dinyatakan, yaitu Allah mengatakan arsala rasulahu bil huda, Allah mengutus Muhammad dengan membawa petunjuk yang hak, bil huda wa dinil hak. Jadi agama ini agama yang hak. Kita nggak boleh kemudian ngabu-abu. Apa mengabu-abu itu? Nggak menentu, kadang yo komitmen, kadang yo enggak, kadang yo gak karu-karuan. Ya, jangan. Tunjukkan diri kita ini adalah innani minal nawa. Innani minal, halo, innani minal, yang jenengan panjenengan selalu baca di dalam doa iftitah salat itu loh, innani minal muslimin. Nah, ini jadilah kita apa? Betul-betul innani minal muslimin. Sudah, untuk doa iftitahnya hafal enggak ini? Ya. Innani minal muslimin. Ya, tunjukkan itu. Saya ini adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Apa yang ditunjukkan oleh Allah, saya A. Allah A, B, C, gitu. Jangan sampai Allah A, kita B. Jangan sampai Allah B, kita Z. Kan banyak begitu. Ya, hanya saja begini Bapak, Ibu. Memang subhanallah, kalau kemudian kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, semuanya apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini sebenarnya secara implisit itu sudah digambarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, kaitannya dengan kemenangan itu. Kenapa kemudian Rasulullah di dalam firman-Nya Allah itu Allah mengatakan liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allah itu kemudian apa? Allah akan memenangkan agama yang hak ini itu daripada agama-agama yang lain. Sopo sing ngomong Mbak Gus tadi? Allah. Ya, Allah yang ngomong, bukan manusia, bukan anggapan manusia, bukan penelitiannya manusia, ya, bukan penelitiannya tokoh, bukan siapa yang ngomong di sini, bukan, tapi apa, ini merupakan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, adalah orang-orang yang menyatakan kita berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau kita nggak percaya itu, na'udzubillahi min dzalik. Ya, kalau bahasanya wong Jawa, wong ini banyak lamise. Apa banyak lamisnya itu? Gedabus.
Ngetas nggih ngedabus. Malang bosone napa niku? Gladus. Ngedabus ora ana apa wujute kur ngomong tok. Kalau bahasa Al-Qur'an begini. Materi kemarin ya yang saya sampaikan itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Loh, ini seruannya kepada orang beriman loh. Diingatkan oleh orang beriman itu. Lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa? Kalau bahasane kita, kowe iki piye to? Kowe iki akeh sing ngomong tapi gak gelem nglakoni. Apa yang terjadi? Kabura maktan indallahi antakulu. Halo Bu, antakulu mala taf'alun. Ya, Allah itu apa? Benci. Kalau benci itu kan enggak tenanan ya. Benci. Ya, benci kepada apa? Orang-orang yang seperti ini. Seperti ini itu apa? Allah masih mengulang lagi. Ya. Mereka itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kabura maktan indallahi antakulu. Jikalau kemudian dia itu mengatakan tapi dia tidak mau menjalani. Ini loh, Allah benci sekali ya. Kita kembali kepada berita Al-Qur'an kaitannya dengan kehidupan adalah kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini Bapak Ibu. Jadi berita kemenangan di dalam dinul Islam ini itu sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh sebelumnya. Ya. Dan semestinya kita ini ibaratnya wong mlaku itu kita ini jalannya tetap jelas, lurus. Ya, dan setiap rakaat kita selalu memohon kepada Allah, ya toh. Doane pripun niku? Halo, doane pripun? Nggo lali. Gimana doanya? Di dalam surat apa itu, Pak? Pak Sarif. Doa itu di surat apa itu? Setiap rakaat itu loh. Kita berdoa supaya kita selalu diletakkan, diberikan petunjuk untuk di jalan yang ihdinas siratal mustaqim. Jadi kan nggih maca pas waktu rakaat itu. Halo. Lah ini ceramah enggak ada komunikasi ya pada turu kabeh. Oh mboten. Apa saking bantere iki ngomongi ya. Menusuk hati Pak Ghazali. Ya. Atau aku lek krungu ceramah Pak Ghazali itu ndredeg ya. Ya, mergane kadang tuh nyindir, kadang itu ngelokne, kadang itu wis pokoknya koyo-koyo saiki iki ora ono sing bener. Napa ngaten nggih? Halo. Begini Bapak Ibu-ibu. Mari kita selalu mengingatkan dan mengingatkan itu adalah ciri orang beriman. Ya, supaya kita tidak merugi. Nah gitu. Surat napa niku? Surat napa? Lah iki benak bedhek-bedhekan pengajian opo bedhek-bedhekan. Al-Asr. Ya. Innal insana lafi khusr. Siapa yang tidak merugi? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bil haq. Kita selalu harus saling menasihati di dalam Kenapa disitu wa tawasau bil haq? Di situ ada alif lamnya. Saya sering menyatakan kalau itu ada alif lamnya, maka itu maksus, petunjuknya jelas. Petunjuknya jelas apa? Ya Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, nggak boleh kemudian apa katanya baik menurut kita nggak boleh, menurut Allah dan Rasulnya.
Ya, dan biasanya di akhir zaman itu orang-orang yang mereka itu dalam posisi yang demikian ini mereka terpinggirkan. Ya, kenapa Al-Quran menyatakan mereka itu dari kalangan orang yang sedikit. Ya, qalilan ma tadhakkarun, qalilan ma tadhakkarun. Kemenangan juga sedikit. Ya, kemenangan Islam yang pertama kali, ya, perang Badar itu dari kelompok yang sedikit pula, dari jumlah musuh yang punya kekuatan super pada saat itu, ya, persenjataan yang lengkap, tapi kaum muslimin apa senjatanya yang paling utama? Iman. Tanpa iman maka tidak bisa. Yang namanya persoalan-persoalan yang sifatnya materi itu sesungguhnya hanya wasilah, hanya menyertai, bukan sesuatu yang akan menentukan. Yang menentukan adalah iman. Ya, demikian pula kita ini sekarang ini, ya. Kalau kita kemudian diingatkan selalu oleh Allah dan Rasulnya, ya, ingatlah, ya, keimanan akhir zaman itu di dataran Syam. Kenapa? Supaya kita ini selalu tetap ada di dalam iman ini. Ya, jangan sampai apa jari. Ya, tetap kita dalam kondisi apapun, iman kita yang kita harus kedepankan, bukan kita tanggalkan. Bukan kemudian kita ini ibaratnya kalau wong Jawa mendi-mendi nanti aja. Wong nanti urusane karo Gusti Allah iku nanti di yaumil qiyamah wis maring ini aku tak istighfar. Ya. Kan begitu toh, banyak begitu. Ya, iyalah kemudian kita ini diberi waktu, kalau enggak diberi waktu. Ini. Saya lanjutkan Bapak Ibu-ibu. Jadi kemenangan itu sudah ditentukan Pak Ghazali. Iya sudah. Ya, sampai-sampai kalau bahasanya saya, ya, kehidupan ini akan berakhir gimana, ya, itu jelas seperti skenarionya film. Ya, nanti siapa yang akan membuka katakanlah dataran Syam itu, apakah Baitul Maqdis itu bisa di tangannya kaum muslimin, siapa yang mengambilnya, ya, siapa yang kemudian nanti berkuasa di situ, ya. Mungkin kalau panjenengan pernah dengarkan seriwing-seriwing, nah ini Nabi Isa datang, kemudian mematahkan apa salib-salib, turun di masjid apa itu? Al-Waqar. Jauh dari susah. Ya, Masjid Putih yang ada di mana itu? Syria. Ya, dengan peperangan di Syria itu masjid itu utuh. Kok bisa? Wallahu alam. Ya, nanti akan turun pada saat kemudian apa di menaranya. Wallah. Kok sampai begitu? Nah, iya. Untuk apa? Ya, banyak di situ riwayat-riwayat yang menunjukkan nanti akan kemudian apa memerangi Dajjal, berperang dengan Dajjal. Kemudian apa mematahkan yaitu salib-salib. Ya, dan ini cerita yang mungkin panjang ya. Saya khulasohkan aja. Ya. Nah, sampai siapa yang bisa kemudian memenangkan peperangan yang sekarang ini masih berkecamuk? Ya, di dataran Syam itu. Ya, itu juga sudah kemudian apa ditunjukkan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa yang nanti akan mengambil itu, kapan itu dipilihnya dan sebagainya. Maka apa? Kalau bahasanya subhanallah Allahu akbar, maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisannya itu telah mengutarakan apa yang terjadi akhir zaman itu. Oleh karena itu kita ini pengikutnya, jangan sampai kemudian kita ini tengok sana, tengok sini, kemudian kita enggak lurus kembali. Sebagaimana kita selalu berdoa itu. Ya, kita jangan sampai seperti halnya kita kan semuanya hafal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kan gitu ya. Kita ingin kehidupan dunia apa? Selamat, akhirat selamat dan apa? Dijauhkan dari
api neraka. Lah itu kemauannya itu tergantung dari kita. Kita setelah berdoa itu jalan kita lurus, utawa kita ini berbelok-belok. Ya, itu tergantung dari kita. Ya, sedang jalan Islam itu lurus. Kenapa kok dikatakan lurus? Karena sudah ada petunjuknya. Ya, ada petunjuknya Pak Ghazali. Iya, ada petunjuknya. Kita tinggal ngikuti tok. Halo. Kita hanya ngikuti tok. Ya. Ono dalile ada. Ya. Mungkin panjenengan hafal ini, sering disampaikan oleh para ustadz-ustadz. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang, wa ma atakumur rasul, apa-apa yang datang kepada kalian, ar-rasul dari rasul, apa yang mesti harus kita lakukan? Fakhuduhu, maka ambillah itu. Wa ma nahakum, dan apa-apa yang dicegah oleh rasul atas kalian, maka apa? Fantahu, maka cegahlah. Hanya itu Pak Ghazali. Ya. Nah, oleh karena itu gimana? Inilah yang saya katakan, Islam ini sudah ada jalan yang lurus. Kalau bahasanya muamalah, ya, kita ini ono konsep dan kaifiyahnya. Setiap kita ini melaksanakan ibadah, ya, atau dalam fikih dinyatakan di situ apa? Ono syarat dan rukunnya. Halo. Lagi ngoten toh? Setiap apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini supaya kemudian bernilai ibadah, maka di situ itu ada syarat rukunnya. Ya, tidak asal kita pokoknya sing penting lakoni, tidak. Tetapi apa? Kita ini harus mengikuti apa? Petunjuk, memenuhi rukunnya, kemudian juga memenuhi syarat sahnya. Ya. Ini mesti. Kalau tidak, maka kita akan sia-sia di dalam melakukan tadi. Kalau gitu kita ini harus tahu semuanya dalam persoalan ibadah Pak Ghazali. Maka jawabannya aja wajib. Oleh karena itu nggak ada waktu untuk kemudian kita ini mende-mende. Kita ini apa? Nanti dulu aja, nggak ada. Ya, kita nggak boleh menunda-nunda. Seandainya kita mungkin timbang-timbang, kita ukur, ya Bapak Ibu-ibu, nggak cukup waktu kita ini untuk mempelajari Islam. Ya, lah dengan tidak cukupnya itu kita nggak boleh menunda. Ya, nggak boleh kemudian kita ini nanti dulu, nggak boleh. Kita ini harus selalu. Kalau selalu itu gimana? Ada sesuatu yang kemudian di situ peluang, kemudian apa? Kita harus kemudian mengikutinya. Ya. Dan itu sudah barang tentu apa? Mesti harus dijalani orang-orang yang berserah diri. Bagaimana dikatakan kita ini menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita nggak tahu apa maunya Allah? Halo? Bisa kan? Semisal begini. Ya, kalau bahasanya yang bisa kita terima gampang itu begini. Panjenengan itu kemudian apa? Sebuah keluarga. Nah, semestinya sebuah keluarga ini kan pasti ada tuntunan. Siapa yang harus dianggap? Siapa yang harus diikuti? Lagi ngoten toh? Halo. Kalau di dalam Islam siapa yang panjenengan harus ikuti? Ini pertanyaannya Ibu kepada Ibu dulu. Kepada siapa? Allah dan Rasulnya, kemudian diamanahkan kepada siapa? Halo, suaminya. Dan panjenengan semuanya yang ada di sini, ya, panjenengan ini apa? Diamanai oleh Allah sebagai pemimpin yang membawa perempuan-perempuan itu. Itu harus merasa kita. Jangan sampai kebalikannya. Ya, Al-Islam atau Islam memberitahukan kepada kita bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ternyata malah kebalik. An-nisa atau al-mar'atu minar rijal. Enggak boleh. Ya.
Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Konsep kehidupan yang paling kecil. Ini ya Bapak. Ya, ini supaya analog ini kita sampai kepada Allah. Ya. Kok analog gitu Pak Gujan? Iya. Kalau keluarga itu di dalam sebuah keluarga enggak manut kepada suaminya, ya, sedang suaminya ada dalam konsep atau garis lurus yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan bubrah. Lu betul itu, ya. Lu kan ada hukumnya Pak Ghazali. Iya, itulah hukumnya. Ya, hukum asal kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan ketaatan, yaitu ketaatan seorang perempuan di dalam sebuah keluarga itu kepada suaminya. Hanya saja ketaatan ini kemudian apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala telah diatur. Enggak boleh taat dalam kemaksiatan, enggak boleh taat kemudian dalam kemusyrikan, enggak boleh taat dalam kekafiran. Maka ini sudah pasti. Ya. Demikian pula kaitannya dengan kehidupan ini Bapak Ibu. Yang menciptakan kita adalah Allah, yang memberikan aturan adalah Allah, maka kita wajib untuk kemudian apa? Taat patuh kepada Allah. Lebih-lebih kehidupan ini sudah diberitakan oleh Allah, nanti kejadiannya begini loh. Tidak hanya sampai dalam kehidupan akhir zaman loh ya. Akhir zaman dunia loh. Tetapi apa? Kalau Allah itu menggambarkan sampai nanti kehidupan akhirat. Saya ingat betul pernah saya sampaikan kepada panjenengan, kenapa ya kita dahulu sebelum masuk kehidupan dunia kita ini ditanyai oleh Allah. Ya, dan pertanyaan yang kemudian disampaikan itu Allah mengungkap, ya, ungkapannya apa? Antakulu yaumal qiyamati. Ya. Napa pertanyaan yang diberikan oleh Allah pada saat kita ini sebelum masuk dalam kehidupan dunia? Ada yang hafal? Halo. Siapa Tuhanmu? Apakah aku ini Tuhanmu? Kan gitu ya. Surat apa itu? Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syaitan. Kita semuanya apa? Kita semuanya mengatakan betul ya Allah, kami mempersaksikan keesaanmu. Ya. Dan Allah melanjutkan itu antakulu yaumal qiyamati. Langsung melompat alam Bapak. Yaumal qiyamati, iya. Ya. Supaya apa? Kita ini tidak termasuk orang-orang yang lalai. Ya. Ini oleh karena itu apa? Oleh karena itu di dalam kisah kemenangan Islam itu kemudian apa? Tidak hanya kaitannya dengan batas kehidupan dunia ini. Ternyata apa? Ada kelanjutannya dalam kehidupan akhirat. Sehingga pertanyaannya, kita ini posisi kita dalam keperpihakan kepada siapa? Ini kalau pertanyaan secara aktualnya. Saya ini sekarang ini saya di pihak mana dong? Islam atau ghairul Islam? Kalau Islam berarti kita ini harus ngugemi betul terhadap ajaran Islam. Kita harus ada dalam garis lurus itu. Saya nggak boleh ini dan itu karena kepentingan pribadi dalam kehidupan dunia ini. Sebenarnya pemikiran yang seperti ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah apa? Ada dalam konsep la ilaha illallah. Karena di dalam konsep la ilaha illallah itu la ma'buda illallah, la maqsuda illallah. Ini konsep tauhid. Yang kita tuju tiada lain kecuali illallah. Hanya Allah. Kalau itu ada yang dituju adalah selain Allah, sebagaimana hadisnya Rasulullah tadi, faman kana hijratu lidunya au imratin fankihuha. Kalau lidunya berarti hanya cukup di dalam kehidupan dunia atau perempuan yang ingin dinikahinya. Maka apa? Katanya Rasulullah, mahajaro ilaih. Maka kalian akan dapatkan apa yang kalian niatkan tadi. Cukup itu. Kehidupan akhirat gimana? Enggak akan dapatkan. Ini Bapak Ibu, saya lanjutkan. Gimana Pak Ghazali kaitannya dengan kemenangan Islam? Beritanya begini.
Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang saya sampaikan di dalam mukadimah tadi, Allah menyatakan di dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladziina amanu minkum. Ini janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya. Wa amilus sholihat, dan orang-orang yang mereka itu menjalankan amal yang soleh. Apa janjinya Allah Subhanahu wa taala? Yastakhlifannahum fil ard. Allah akan memenangkan. Allah akan kemudian apa? Akan memberikan kekuasaan fil ard, di dalam kehidupan dunia ini, di dalam bumi ini, kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah memenangkan yaitu orang-orang min qablihim, sebelum mereka semuanya. Artinya apa? Sebelumnya. Ya. Mufassir itu menyatakan, dikatakan min qablihim itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai para sahabat-sahabat, para tabi'in. Ya. Kemudian apa yang kemudian diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan memenangkan sebagaimana orang-orang sebelum kalian semuanya. Ya. Atau sebelum apa? Yaitu orang-orang sebelumnya. Wala yumakkinan lahum dinahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan bagi mereka itu apa? Dinahum, agama mereka. Agama Islam ini. Ya, alladzirtadolahum, yang itu oleh Allah diridhoi. Ingat, kalau ada lafaz alladzirtado, berarti kita gimana? Innad dina indallahil Islam, kan gitu ya. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Kita menetapi enggak itu? Atau masih ada pandangan lain? Atau mungkin seperti orang kaum liberalis, sekuleris, sipilis, pluralis, atau mungkin sekarang ini moderasi. Karena sekarang ini dimunculkan, Bapak Ibu Bu, ini hati-hati ya. Karena ada di salah satu kementerian itu orang yang melakukan ini, masih mengatakan oh intoleran dan lain sebagainya. Ini dibawa. Ya. Mungkin panjenengan sudah dapatkan WA-nya itu, ya. Kenapa? Karena di situ kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala itu telah menyatakan bahwa agama yang diridhai oleh Allah itu hanya Islam. Agama yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam, bukan agama yang lain. Ini jelas sekali, ya. Yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan, ya, wala yubaddilanahu min ba'di khaufihim amna. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kepada mereka itu min ba'di khaufihim, yaitu Allah menggantikan, ya, kondisi dari mereka sebelumnya itu khaufihim. Apa khaufihim itu? Rasa ketakutan. Mau jalankan Islam dikira radikal, mau berpegang teguh kemudian kaku, dikatakan begitu, ya. Kemudian kalau itu bersuara keras, ini calon teroris, kan gitu tuh dulu, ya. Dan itu maaf, pada masa-masa itu sampai mulutnya orang yang mengatakan sujud dan ruku kepada Allah itu mengatakan juga teroris kepada saudaranya. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Sampai sekarang ini masih ada orang yang kemudian mengatakan, orang yang dia itu katanya kemudian masih menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan radikal kepada saudaranya. Ya, ini fakta, ya. Khaufihim, gantikan apa? Amna. Ya, dalam kondisi yang aman. Selanjutnya, ya'budunani, dan mereka kemudian digantikan oleh Allah hanya beribadah kepada Allah. Mereka hanya tunduk, patuh dan taat hanya kepada Allah. La yusyrikuna bi syai'a, dan Allah dan mereka tidak menyekutukan dengan apapun. Ya, jadi tidak akan menyekutukan kepada siapapun, kepada apapun. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka.
tunduk dan patuh. Mereka hanya rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara, dan barang siapa yang mereka itu kafir, mereka itu menutup kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ini, ba'da dzalika, setelah itu Allah langsung menghukumi faulaika humul fasikun. Maka orang yang seperti ini termasuk orang-orang yang rusak, orang-orang yang fasik. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Sebenarnya ada beberapa riwayat hadis. Saya tadi browsing beberapa riwayat hadis kaitannya dengan peristiwa yang ada di Palestina ini. Ya. Jadi begini Bapak, ini crossingnya ya, karena sudah dead. Bahwa peristiwa Palestina ini adalah penentuan siapa yang berpihak, kepada siapa dia berpihak. Oleh karena itu kenapa kalau ada seruan ayo kita boikot itu ya, itu sesuatu yang sangat mudah sesungguhnya. Kalau keberpihakan kita ini tidak kepada orang-orang yang beriman, kita tetap kemudian membeli, memakan atau menggunakan ya itu, maka sesungguhnya keberpihakan kita adalah kepada orang-orang ghairil Islam. Dan sesungguhnya ibaratnya begini, kita ini dengan tanpa dia sadari ataupun katakanlah karena lalai, maka kemudian kita ini nyumbang kepada orang-orang kafir itu yang memusuhi, yang membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sehingga saya sering mengatakan ya dalam ini, ayo kita beli produk dari kalangan kita. Kalau bahasane sing lodok nyelengit, ayo kita hindari Indomaret dan Alfamart. Halo. Kurang tajam nggih? Ayo kita hindari beli di Alfamart dan Indomaret. Itu loh kemudian mereka ini ya. Terus lagi begini, tidak gitu ternyata malah masih membeli Unilever ya, podo ae ya. Mari kita kemudian hindari yang sangkut pautnya dengan sesuatu yang mendukung ke sana. Kenapa? Karena itu nanti akan membuktikan loyalitas kita. Ya, karena loyalitas orang-orang mukmin itu Allah telah menyatakan di dalam surat Al-Maidah, innama gimana? Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu innama waliyukum. Ya, sesungguhnya walinya kalian itu, loyalitas kalian itu, yang akan menolong kalian itu apa? Allah wa rasuluhu walladzina amanu, yaitu Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin. Itu apa? Oleh karena itu yakinlah bahwa diri kita ya, sesungguhnya kita harus kemudian selalu ada di dalam barisan Islam, dan tunjukkan barisan kita ini dengan barisan Islam dengan secara real, sehingga kalau khutbah Jumat akan gini, haqqa tuqati ittaqullah haqqa tuqati. Mari kita buktikan di dalam setiap segi kehidupan kita, apapun yang kemudian kita bergerak ini, kita buktikan innani minal muslimin. Itu saja yang bisa sampaikan. Sebenarnya materinya panjang, hadisnya belum saya baca, dan kaitannya dengan siapa Pak Ghazali yang membawa yang kemudian nanti akan bergerak di Palestina, siapa yang itu akan mengambil ini episode yang akan datang ya, kalau pas kosong ya. Ya itu saja Bapak Ibu-ibu, mudah-mudahan
kita selalu diberikan kekuatan iman kita dalam kehidupan akhir zaman ini, dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diistiqomahkan, selalu ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita oleh Allah dijauhkan dari fitnah-fitnah akhir zaman, dan mudah-mudahan kita diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan ya, saya lupa tadi. Nggih, monggo. Pertanyaan.